Ada gajah, ada unta, sekali makan kelapa. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat Bapak John Harrison Purba, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman sekalian. Saya di sini Agustina Sinambela yang memandu untuk jalannya presentasi tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Adapun anggota saya terdiri dari Nah, sebelum mendalami lebih jauh lagi tentang materi kita akan menyimak beberapa cuplikan-cuplikan video tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus di Bali menjadi sorotan publik. Korban kekerasan seksual ini merupakan data posko pengaduan yang disediakan LBH Bali selama tahun 2020. Nah, dari cuplikan tersebut kita mengetahui banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, sebelum dalam lagi, kita harus mengetahui apa pengertian kekerasan seksual dan juga faktor-faktor penyebab kekerasan seksual. Materi tersebut akan disampaikan oleh teman kita, Laura Kartika dan juga Muhammad Fikri Zamzam. Pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendakinya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih rinci lagi, kita harus mengetahui apa sih perbedaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Jika kekerasan seksual itu mengacu pada kontak atau perilaku seksual fisik yang terjadi tanpa persetujuan korban dan bersifat kriminal. Sedangkan pelecehan seksual adalah tindakan yang memiliki nuansa seksual, baik itu melalui kontak fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual secara umum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah faktor natural atau biologis, dan yang kedua itu adalah faktor sosial budaya. Untuk yang pertama, faktor natural atau biologis ini memiliki dua asumsi. Yang pertama, bahwasannya laki-laki memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual terhadap perempuan, sehingga laki-laki cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Dan diasumsikan lagi bahwasannya laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimalnya tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun, pada kenyataannya, korban merasa terganggu dan terhina karena dilecehkan oleh pelaku. Yang kedua, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yang tumbuh di masyarakat adalah ketimpangan gender serta relasi kuasa. Faktor ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk dari sistem partikel di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut, sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan reward kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Korban kekerasan seksual di kampus merasa takut lantaran status sebagai seorang mahasiswi yang tentu saja akan masih berhubungan dengan pelaku, adanya ancaman serta diskriminasi nilai ataupun kesulitan untuk lulus menjadi salah satu faktor korban tidak berani melaporkan tindakan pelaku. Selain itu, ketakutan mendapat stigma negatif dari masyarakat atau disalahkan oleh berbagai pihak dan dianggap melebih-lebihkan atau bahkan dianggap ia yang menggoda, ia yang menikmati, menjadi pertimbangan korban untuk memilih diam
Padahal korban punya hak untuk mendapat keadilan dan mendapatkan pemulihan. Nah, kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Laura dan Fikri yang dimana menjelaskan pengertian dari kekerasan seksual dan juga faktor penyebab dari kekerasan seksual. Nah, kita tahu faktor penyebab seksual yang sangat berdampak buruk kepada si korban. Sehingga kita harus tahu dong, apa sih dampak dari pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada si korban, dan juga udah mendapatkan penyebab, kita harus tahu dong apa solusinya. Nah, kita simak materi yang akan disampaikan oleh Naila dan juga Ratu tentang solusi dan dampak dari kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual dilansir dari International NGO Forum on Indonesian Development tahun 2020. Laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender menunjukkan bahwa 57% korban kekerasan seksual mengakhiri kasusnya dengan tanpa kepastian. 57% berakhir dinikahkan, sebagian membayar dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Hanya 19,2% yang berhasil membawa pelaku ke penjara. Kondisi ini sungguh disayangkan jika mengingat bahwa dampak kekerasan seksual itu tidak bisa dientengkan. Dampak psikis yang kerap dialami korban seperti mudah gelisah, mengalami gangguan jiwa, mengalami gangguan stres, mengalami kesulitan tidur, kerap mimpi buruk, menyakiti diri sendiri, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup. Dalam banyak kasus, kekerasan yang diterima tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi psikis, namun juga fisik dan mental. Dari dampak psikis yang ada, tidak jarang terjadi serangkaian komplikasi yang memengaruhi kesehatan fisik, seperti muncul nyeri kronis, infeksi atau pendarahan pada vagina, terkena penyakit menular seksual (PMS) seperti chlamydia, herpes, hepatitis, dan HIV. Tak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental, secara sosial korban juga bisa merasa seperti sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, enggan, dan bahkan takut untuk menjalin relasi orang lain secara dekat. Nah, oke, yang terakhir kita masuk pada pembahasan pencegahan kekerasan seksual. Sejumlah pencegahan kekerasan seksual itu penting dilakukan oleh mahasiswa atau dosen, tenaga pendidikan, keluarga kampus, dan masyarakat yang berinteraksi dengannya berdasarkan Kemendikbud nomor 30 tahun 2021, yaitu yang pertama, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan tanpa persetujuan ketua prodi atau jurusan, baik di luar area kampus atau di luar jam operasional kampus untuk kepentingan selain proses pembelajaran. Yang kedua itu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan itu harus ikut berperan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan seksual. Dan yang terakhir itu adalah pihak kampus itu membuka organisasi yang memiliki fungsi pencegahan dalam penanganan kekerasan seksual. Nah, kita sudah mendengarkan beberapa materi yang disampaikan oleh teman kita, yaitu tentang pengertian, faktor penyebab, dampak, serta solusi untuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Nah, kita menarik beberapa kesimpulan bahwa pelecehan atau kekerasan seksual bukanlah hal yang baru, tetapi sudah lama terjadi. Hanya saja kita sulit untuk menghentikannya. Ini tugas kita sebagai generasi baru untuk menjauhkan atau menyelamatkan dirinya dari tangan-tangan yang tidak bermoral, dan juga aparat hukum harus lebih tegas lagi untuk menjalankan hukum yang berlaku. Hanya ini yang bisa kami sampaikan di dalam materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Bye-bye. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan. Forum on Indonesian, ya Allah.